Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kalau masih dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar pada pagi ini. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pagi ini setelah mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari simbiosis. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan tentang jenis-jenis simbiosis. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat sebuah pamflet tentang simbiosis. Yang keempat, anak-anak dapat menyusun teks non-fiksi. Yang kelima, anak-anak dapat menentukan jenis properti tarian daerah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan. Begitu pula sebaliknya, hewan dan tumbuhan memerlukan manusia dalam membantu pertumbuhannya. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, makhluk hidup mempunyai hubungan dengan cara yang khas. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Nah, masih ingat apa tidak anak-anak tentang simbiosis? Ya, simbiosis itu ada 3 macam. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu dirugikan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku siswa halaman 83. Di situ tercantum teks bacaan tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, pada teks bacaan tersebut termasuk jenis teks non-fiksi. Pernah mendengar kata teks non-fiksi anak-anak? Ya, ada yang pernah, ada yang belum. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan di sekitar kita. Ya, di sekitar kita, di alam sekitarnya. Ya, alam sekitar kita juga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi.
sumber inspirasi pada apa anak-anak? Misalnya dijadikan sebagai sumber inspirasi seperti dalam kesenian tradisional, yaitu tarian daerah. Dalam tarian tradisional, ya, anak-anak perhatikan, penari menggunakan properti tari untuk menambah keindahan gerak tariannya. Sebelumnya Bu Guru sampaikan, properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Ya, properti tari yang digunakan itu tidak sama. Ya, pada setiap jenis tarian mempunyai properti tari yang berbeda-beda. Nah, anak-anak bisa mengamati juga di buku siswa. Di situ di pembelajaran 5 ya, subtema 2, di situ tercantum teks bacaan tentang alam dan tarian. Nah, setelah anak-anak mengamati tentang tarian tradisional dari suku Mentawai, coba nanti tentukan properti tarian apa saja yang digunakan oleh penari dalam tarian Turuk Langgai dari suku Mentawai. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, jika masih ada hal yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru melalui WhatsApp grup kelas. Nah, demikian penjelasan Bu Guru pagi ini ya. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.